Baik, terima kasih rekan Jeffrey. Tabewa ya, shalom, good day to Minahasa, Melbourne. How's it going to Minahasa? It's getting cold and windy out there. So better to, of course, stay home and warm up yourself with a cup of hot chocolate and bowl of warm soup as the cold weathers will still blast Melbourne over the weekend. Even today, it's snowing in parts of southeastern Australia. As I scroll through social media, it's snowing now in Katoomba, New South Wales, Mount Macedon, Victoria, Mount Dandenong, and some part of South Australia. Besides the temperature over this weekend is down, we also have things that have been down. What is it? Well, it's my income, apparently. Okay, enough joking. The number of corona cases in Victoria are trending down as today Victoria records 182 new cases with sadly 13 more deaths. Yeah. Oh, not good. Yeah, clapping hands. We should celebrate that. Okay, from the news from the land down under, we are now flying up north to our homeland, Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga rakyatnya semakin makmur dan pemerintahannya semakin jujur. Seperti biasa dari tahun ke tahun, pemerintah selalu menggelar upacara pengibaran bendera di Istana Negara. Tapi tahun ini pastinya lebih berbeda karena semuanya gara-gara corona. Upacara tahun ini digelar secara virtual dan pejabat yang hadir di istana hanya presiden, wakil presiden, ketua MPR, menteri agama, panglima TNI, dan Polri. Meski begitu, dilansir dari Catch Me Up ID, terlihat juga ada beberapa pejabat yang muncul di istana, seperti ketua DPR RI, menteri sosial, dan ketua DPD. Sedangkan tamu-tamu undangan yang lainnya hanya menghadiri secara virtual lewat internet, di mana saya juga lihat di sosial media ada rekamannya Bapak Yusuf Kala ditemani oleh cucunya yang tiba-tiba terjatuh dari kursi. Itu cukup lucu juga sih kalau dilihat ya. Dan tahun ini juga petugas upacaranya jauh lebih sedikit jumlahnya dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Petugas yang hadir di istana hanya terdiri dari satu komandan upacara, tentu saja cuma satu orang, 3 orang paskibraka, 20 orang pasukan upacara dari TNI Polri, 24 orang korps musik, dan 2 orang MC. Selain itu juga ada 17 anggota TNI yang bertugas sebagai pasukan pelaksana tembakan kehormatan. Lain di Jakarta, lain juga di Manado. Jadi upacara peringatan HUT RI ke-75 di Manado ada backing di puncak Gunung Pulau Manado Tua. Upacara langsung dipimpin oleh Wali Kota Manado, Bapak Vicky Lumentut. Yang backing menarik kok itu, DP peserta upacara ada dari hari Minggu tanggal 16 Agustus. Dan dorang mesti bangun subuh for mendaki itu gunung. Sedangkan Bapak Vicky Lumentut ada datang naik jet ski dari Woka Eco Resort langsung menuju rute pendakian. Lama perjalanan mendaki ada sekitar 4 jam dorang dan naik, sekitar 800 meter dari permukaan laut. Selesai upacara, Bapak Wali Kota ada mendeklarasikan pelaksanaan kebiasaan baru. Kong dia bilang, dari puncak Manado Tua, saya nyatakan pariwisata Kota Manado dibuka kembali. Tangan. Jadi, dorang sebuka itu pariwisata di Kota Manado, tetap harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Lanjut ke berita olahraga. Ada kabar gembira untuk fans Juventus, AC Milan, dan Sevilla. Karena baru kemarin saja Sevilla mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-2 dan menjuarai Europa League untuk ke-6 kalinya. Ya, demikian kabar-kabar To Minahasa. Kembali ke rekan Jeffrey, atau mungkin ada komentar atau yang ingin kita bahas di sini. Itu yang berita apa? Dibuka yang dari jet ski itu, coba bagaimana wali kota ya? Yo, jadi dia fotonya enggak ada foto. Kita ada search. Jadi dia ada di Pulau Manado, Pulau Manado Tua, Iya. Dari DP Tampa itu dia mesti naik jet ski biar cepat dan berputar daripada berpotong lewat dalam. Oh, mantap. Jadi dia naik jet ski dari Woka Eco Resort langsung ke rute pendakian.
begitu. Ada naik gunung dia 4 jam. Apa jam Upacara ya? di Di Yoi. Manado Tua. Bagus itu inovatif itu, berani juga. Berani Tapi sekali. aman kan itu gunung kan tidak aktif ya kalau boleh Iya, dibilang. kita Gunung. belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana? Belum pernah. Oh ya, nanti deng kita. Oh iya, nanti Iya, sama-sama. nanti kita sebentar terang. Kak Banyak Jeffrey, yang jangan apa? bilang belum pernah pergi Bunaken. Oh sudah, Bunaken. Oh, Mar sudah. kotor waktu itu. Lagi Oh, ya, sampah plastik. Kita kasihan. pernah deng tapi ini atau yang Keisha, Mar ya itu menyelam lihat sampah plastik ya Oh, sudah. kasihan. Jadi So itu. kurang ini. Jadi nanti mau cari tampak kata ada di sana lagi yang lebih private, lebih bersih. Cuman ini orang Bunaken yang biasa itu yang dekat Pulau Bunaken. Pulau Bunaken, yo. Ya, tapi ya itu Betul. bekas biskuit apa sampai plastik biskuit itu mana-mana kan karena itu. Kemarin dorang anak-anak muda sekarang lebih sadar. Kita lihat ada beberapa topi tamang di sana mulai iko-iko gerakan bersih-bersih. Kita ada rencana mau ini apa free dive di Amurang Bay. Tapi nanti mantap sekali. Ya, kita mau ada kontak ada professional divers di Amurang Bay. Itu lagi terkenal. Itu memang lebih dalam ya, curam. Kalau kita lihat di YouTube di ini website di YouTube-nya mereka itu dalam curam dan tidak seterang di Bunaken, tapi tanamannya terumbu-terumbu karangnya menarik dan mantap. Memberi kesan lebih memang dalam dan bagus kalau boleh dibilang Bunaken kan yang masih cetek terang, kalau ini agak dalam sedikit jadi dia agak gelap. Jadi melihat binatang-binatangnya itu lebih lain suasananya begitu. Itu lebih beda ya, soalnya Bunaken kan banyak orang yang tahu tuh, Mar. Banyak juga orang Manado yang kalau tanya pernah di Bunaken, belum, kasihan. Kong di Amurang, Minahasa Selatan kok itu, Kang? Iya, DP pantai itu dia begini curam. Jadi ini pantai begini rata, terus dia begini langsung dalam. Jadi ini di tempat yang di sini yang suka dipakai diving. Dan itu mantap sekali. Banyak yang memang lagi naik daun kita lihat ini Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dorang udah promosikan dorang ke wisata di laut. Memang lagi naik daun. Kita mau pi Amurang, mau ada rencana mau ada wisata sejarah di Benteng Portugis terus. Jadi kan kalau Manado kan sudah ya, cukup. Amurang kita mau lihat DP sejarah kan ada dia bagian dari sejarah juga kan. Belum lagi kita mau pi desa-desa di Minsel kayak desa Malola di Kumolembuai. Terus kita mau pi Makasili, kita Wanga, Motoling, Tondey, Ranaan. Jadi kita mau lihat desa-desa di Tampasok baru. Terus Ulur Mahatus ada batu yang Toar Lumimu Toar punya itu kata asal dari situ. Nanti menarik sekali ini. Mar, ada satu pertanyaan besar ini Kak Jeff. Apa? Kapan? Oh iya, rencananya 2021 atau 2022. Jauh ya. Mantap. Boleh mau ikut? Oh boleh nanti orang pulang. Kita sedia ini ya rupa tur keluarga. Jadi mantap. kita persiapkan, tapi kita lihat aja siapa yang mau ikut. Tapi nanti deh kita share. Ada yang mau di-share nggak kira-kira? Itu satu, tadi kita mesti lebih detail di cuaca Melbourne akhir-akhir ini memang lebih dingin. Kita udah baca di berita kalau di weekend ini memang bakal lebih dingin karena ada pergerakan angin dari kutub selatan dan memang ada beberapa tempat di Australia yang turun salju. Oh iya. Jadi tapi di minggu depan itu bakal lebih hangat, jadi kayak naik sekitar 17 derajat karena sudah mulai masuk spring, dan kita berharap di spring nanti cuaca temperatur boleh naik tapi new cases corona hopefully will be going down. Dan restriction will be ease restriction. Restrictionnya berkurang. September hilang kok ini kira-kira. Hopefully September, Oktober. Ini kita ada mau share berita ini kalau bisa lihat. Sebentar. Ini berita dari berita paling hits ini. Berita Manado. Berita Manado, keren. Mahasiswa asal Minut
di Ini Australia bukan. Jadi nanda keren kok makanya. itu kalau mau dilihat itu ada bendera merah putih di salah satu jendela di apartemen. Coba kita baca dulu ya. Jiwa nasionalisme ditunjukkan oleh Leonhard Dengah, mahasiswa asal desa Aduh. Syukur, Kabupaten Minahasa Utara, Minut, yang kini berkuliah di Australia. Leon Dengah memajang bendera merah putih di jendela apartemen miliknya sebagai bentuk syukur memperingati hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Wah, mantap. Hasilnya pun terpantau keren karena terlihat sangsaka merah putih membentang gagah di tengah apartemen luas. Inisiatif sendiri untuk memeriahkan, kata Leon kepada Leon kini sedang menempuh pendidikan di Melbourne City Institute of Education. Ia tinggal di kawasan Docklands, Victoria, sekitar 2 km dari pusat kota Melbourne. Ini Leon yang menggunakan Sito Tumoto. Dan ini ada Devin Pangke, ini ada Om Iba, ini ada Richard Waluko, ini ada Noke Lumatau. Ya, ini orang Tahun lalu itu. Tahun lalu Kabasaran dalam memperingati hari 17 orang maju Kabasaran ini dari Minahasa. Menurut Leonard, biasanya setiap 17 Agustus ada perayaan yang dilakukan warga Indonesia di Australia bekerja sama dengan pemerintah setempat. Biasanya kami menggelar beberapa festival dan lomba. Namun tahun ini hanya via daring karena pandemi COVID-19. Ya. Terus ditambahkan lagi di Fed Square beberapa bendera merah putih dikibarkan sebagai apresiasi dari Australia kepada negara sahabat. Jadi ada di Fed Square itu adalah alun-alunnya kota Melbourne. Cuman kita mau cari ininya dulu apa fotonya ada nggak ya kira-kira? Coba jelaskan itu apa Fed Square? Federation Square itu alun-alun di kota Melbourne. Jadi setiap ada acara budaya, nonton bareng, final AFL pasti selalu di alun-alun Federation Square. Dan setiap tahun itu pasti setiap tanggal 17 Agustus ikut dikibarkan bendera merah putih yang dimeriahkan oleh pemerintah kota Melbourne. Dan nggak cuma Indonesia, karena tanggal 16-nya kalau nggak salah itu Independence Day-nya India juga dikibarkan benderanya India, atau di hari-hari tanggal Independence Day negara lain. Tunggu bentar, saya terus cari bendera merah putih di Fed Square. Selain itu ada apa lagi, perayaan apa lagi kira-kira? Sebenarnya nggak cuma Australia juga, saya lihat di sosial media itu Dubai, bahkan gedung tertinggi ya, Burj Dubai, itu lampunya dia pasang merah putih, satu gedung itu merah putih. Lalu di Brisbane atau di Perth ya kalau nggak salah saya ingat, jembatan apa ya saya lupa namanya, itu juga disinari lampu merah putih. Jadi memang negara-negara sahabat itu ikut merayakan, ikut meramaikan peringatan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Oke. Ya itu betul bahwa di Fed Square merayakan, di negara-negara lain juga merayakan Indonesia, negara sahabat lah boleh dibilang. Ini juga ini yang ini fotonya dari Fed Square, ini di Melbourne. Ya boleh dibilang ini pusat kota, ini belakang ada itu pusat kota. Pusat kota. Bendera, 4 bendera. Kak Jeffrey tiap tahun ikut acara 17-an nggak tuh yang di Fed Square? Fed Square waktu itu tahun berapa, 2016, karena kebetulan lagi kerja sama klien yang deket-deket situ. Jadi kita minta izin jam 2 kan, itu kan kalau nggak salah jam 2 ya. Iya, sekitar jam 2. Jam 2. Selalu pengibaran di situ kan. Kita minta izin aja habis ini. Cuman kalau lagi tugas di tempat yang jauh kayak di mana di Southern Cross, malas mau jalan lagi ke sana balik, nggak ada waktu kan bolak-balik. Kalau deket situ baru deh. Gitu. Jadi senang ingin ini, cuma terbentur dengan sama. Kita ingat 2018 pertama kali ikut di situ pengibaran kan. Memang bela-belain pas banget lagi nggak kerja. Kita waktu itu masih tinggal di Preston, jadi langsung jam 2 sampai di sana ikut upacara.
lain rasanya. Lain rasanya memang. Lain banget rasanya. Karena dari dulu zaman kecil kan tiap tahun pasti ikut upacara bendera 17-an, tapi begitu di negara orang Kalau beda. di negara orang rasanya bagaimana? Rasanya pas nyanyi lagu Indonesia Raya itu maknanya beda banget, nggak kayak Maknanya zaman. beda ya? Iya, bikin Maksudnya? merinding. Karena kita jauh dari, jadi semua perasaan campur-campur ya. Campur Perasaan aduk itu. yang kangen Kangen rumah. kangen rumah. Ini kita mau share, nggak tahu Leon waktu itu ikut apa enggak ya? Kita sempat buat acara ini, kelihatan nggak? Ya ini. Oh, piknik ya Kang? Ya, piknik. Ini acara di Albert Park. Ya ini perayaan 17 Agustus. Nah ini kita lihat Om Willy dengan sikap patriotismenya, mengibarkan bendera merah putih. Ya itu, ini dia. Ya kita share aja. Di mana ini Kak? Ini di Albert Park, Albert Park. Swan Park. Bentar kita lihat di sini. Ini dia, Swan Picnic Park Area. Jadi kita South Melbourne ya? Ya, South Melbourne. Ini sekedar, ya ini anak kecil juga ada ya. Tapi kita pakai bendera Inggris tuh. Ya ini perayaan ini. Terus ada lagi nggak ya? Ini yang kita mau share juga ini. Ini torang waktu. Ini tahun lalu ini. Ya tahun lalu. Kedengeran nggak? Maksudnya jelas bukan kedengeran. Maksudnya gambarnya jelas nggak? Jelas. Facebook. Kalau nggak jelas ya coba ini semua orang semua ini dengan Pak Albert Abdi ya dari KJRI. Ini ada Ketua Diaspora Pak Iwan. Nah ini orang atraksi bukan atraksi sebenarnya, orang ikut parade. Terus orang kukuh dari Vancouver sampai ke Queensbridge teriak-teriak. Odo itu kalau mau dibilang itu waktu Mumba. Mumba ya? Mumba. Ya, kan Om ini yang 17-an tahun lalu Om. 2 tahun lalu atau tahun lalu? Tahun lalu 2019. Ini kita ini. Oh iya. 2019 ini kita lagi pedang dewa 9 langkah. Jadi kita belajar katanya dulu para warane waktu perang Polaang Mongono, dia ada ilmu pedang 9 langkah, katanya cepat, gerakannya cepat. Jadi susah mau di-cut. Nah itu kita terbang itu Om. Ya Om lihat. Oh iya. Ini Shiokuro itu. Ini si Marco Gumansing yang ambil foto ini Om. Oh, gak nih foto. Terus ada ini Adi, ini si Marco yang ambil, terus Nuke, Richard, ya ini pas di bawah jembatan ini. Dekat Hammer Hall ya. Iya. Hammer Hall. Jadi oke, ini sebagian dari ini. Bagaimana Om? Ada pesan-pesan soal perayaan 17 Agustus nih yang baru berakhir ini, apa kira-kira Om? Oh, kira-kira cuma yang saya berkesan tuh waktu dari seluruh Indonesia merayakan tuh, di mana pasukan Kolintang bermain Kolintang di atas puncak Gunung Kelabat, itu sangat berkesan. Oh iya itu. Mantap itu ada videonya ya. Sebentar kita kasih. Betul. Saya merasa terkesan dengan para pemain Kolintang yang mendedikasikan hal tersebut untuk 17 Agustus di puncak Gunung Kelabat, karena beberapa puluh tahun yang lalu saya itu juga dengan istri saya. Jadi mereka pasukan dari Lembean. Itu bagus sekali, sangat berkesan untuk masyarakat Indonesia, bukan cuma masyarakat masyarakat Manado atau Sulawesi Utara, tapi seluruh Indonesia mengetahui bahwa itulah yang pertama dan yang terbaik. Mantap. Tahun berapa itu?
Ada kuncinya, Om. Barusan. Oh, Tanggal barusan. Oh, kita mesti cari Itu- tadi cari yang lebih Makanya tadi waktu kasih berita itu kok di info. puncak gunung. Harusnya berita itu, betul. Harusnya berita itu. Harus- Berita itu di Gunung Kelabat, puncak Gunung Iya. Kelabat itu Kita udah dengar-dengar itu kok. yang pertama kali di Indonesia, di mana gunung pun itu Coba. mereka membawa barang tersebut Iya, betul, tidak betul, pakai betul. alat-alat tapi pakai tenaga sendiri. Jadi mereka bawa tuh kolintang, DP box, DP segala macam. Jadi dorang Jadi pikul mereka- sendiri. Orang pikul sendiri karena saya tahu jalan ke sana itu sangat susah dan parah. Tetapi semangat 17 Agustus, Darah Putra Sulawesi Utara mengorbankan semua itu. Jadi mereka betul-betul NKRI. Mantap. Ini kalau kita dapain DP video, Om. Kita mau share juga atau bagaimana? Ya, Share Sergio, dulu. itu bagus Share sekali. dulu. Sergio. Bagus sekali ini. Share, bagus sekali itu. Yang di berita itu bagus. Bentar, sebentar. Kita share. Ini orang petamu belum ada yang masuk kan? Jadi kita... Sambil nunggu. Boleh aja, biar tamu matu nggak apa-apa. Untuk ini bagus. menciptakan rekor pengibaran bendera merah putih dengan iringan musik kolintang di puncak Gunung Kelabat, kemarin petang digelar persiapan terakhir di pintu masuk pendakian kaki gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Untuk pertama kalinya di Sulawesi Utara, tim musik kolintang Fantastik Prima Vista Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, bersama tim pendukung akan berusaha memecahkan rekor memainkan alat musik kolintang dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk mengiringi upacara detik-detik proklamasi ke-75 Republik Indonesia di puncak Gunung Kelabat. 20 orang pemain musik kolintang bersama sekitar 50 anggota pecinta alam dilepas oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, Jenry Sualang, didampingi inisiator kegiatan Ketua Harian Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia, Yopi Rory, serta tokoh masyarakat Minut Yoneganda mewakili pengurus kerukunan keluarga Kawanua. Dalam rangka hari kemerdekaan ini kita mencoba untuk mensupport anak-anak bangsa Indonesia ini lewat pemerhati insan kolintang untuk kita pecahkan rekor, yaitu pertama kali main kolintang di puncak Gunung Kelabat, gunung yang tertinggi di Sulawesi Utara. Mensupport kegiatan ini dengan harapan bahwa ini akan memberikan suatu landasan awal. Pada saat kita menjadikan kolintang ini menjadi aset dunia di atas namakan Indonesia dengan Sulawesi Utara sebagai tempat asalnya, maka ini tentunya kita harus rawat, kita harus jaga. Kelestariannya itu tergantung dari generasi muda. Kalau sudah tidak ada lagi yang bermain kolintang di anak-anak muda, maka tentu tidak ada artinya lagi. Ini adalah upaya untuk kita bisa melestarikan sepanjang masa musik kolintang ini akan abadi sebagai warisan dari. Perjalanan menuju puncak Gunung Kelabat dengan membawa satu set alat musik kolintang direncanakan akan ditargetkan memakan waktu 8 jam. Yusuf Setiawan, TVRI melaporkan dari Minahasa Utara. Gitu, Om. Mantap. Itu berita dari... Bagus saja, disusun aja apa-apa. Tuh, ada ini berita lagi, Om, sebentar. Ini pas mereka orang nyanyi nih sekarang. Kita share ya. Iya, itu memang. Om Willy lihat itu tadi. Bentar ya. Ini kita share. Ini sambil tunggu Pak Kapten masuknya masih lama kali ya Pak. Mungkin dia sudah masuk ini, Pak. Nanti Kapten kelihatan. Novianto kali. Ya. Penghormatan kepada Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Om, ini Kepada berapa meter ini? Sang Merah Putih, hormat! Hiduplah Indonesia Raya. Boleh nanti kita coba. Gerak! Berapa jam dari bawah? Indonesia tanah di sana aku berdiri, jadi pandu Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mantap. Tegak, gerak. Ini Asik. jadi di puncak Kelabat ini Om. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk menghormati arwah para pahlawan yang telah Kita gugur skip aja, mendahului Om, kita. sampai Kapten Novianto siap belum Om? Kira-kira Udah, dia udah siap ya. Mungkin dalam perjalanan. ini dorang lagu menginginkan cipta aja pakai. Jadi dorang nih upacara di puncak Gunung Kelabat ya Om? Betul, betul. Ini dari Minahasa Utara semua atau ada dari kabupaten lain? Cuma lebih ya, cuma lebih ya. Ya. Minahasa Utara. Selesai. Ini pasti dingin sekali nih Om, kalau kita perhatikan. Ya, boleh camping nggak di sini? Gimana? Kita mau coba camping di Kelabat. Boleh, boleh, boleh. Hah? Boleh, ada larangan. Boleh, boleh. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap Ini dingin sekali ini Om. membela negara kita. Republik Indonesia ke-75. Warane, Lestari warane. alamku, lestari budayaku. Ya yang jadi. Mantap, 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 mantap. Oke, Mantap, oke.